Di video ini kita akan mengerjakan soal dinamika rotasi benda tegar. Ya, tentu saja dengan menggunakan konsep momen inersia. Nah, mari kita kerjakan soal pertama. Tetapi sebelumnya saya mengharapkan kalian untuk mencoba mengerjakan soal tersebut ya sebelum memulai memutar videonya. Ya, agar kalian lebih memahami apa yang perlu kalian ketahui dan lebih banyak latihan ya agar kalian dapat mengerjakan soal tersebut pada saat ujian. Nah, sekarang mari kita kerjakan soal tersebut, di mana dikatakan bahwa sebuah silinder pejal dengan massa 2 kg. Ya, jadi terdapat sebuah silinder pejal dengan massa 2 kg dengan jari-jari, jadi jari-jarinya itu adalah 3 meter. Nah, ditarik dengan gaya sebesar 30 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada silinder tersebut sebesar 30 Newton. Nah, seperti pada gambar. Jadi di sini silinder pejalnya itu akan ditidurkan. Jadi fungsinya itu seperti roda ya. Lalu kita perlu tentukan percepatan linear yang terjadi apabila. Jadi kita perlu mencari percepatan linear dari roda tersebut. Nah, apabila yang A itulah gesekannya diabaikan. Jadi tidak terdapat gaya gesek antara roda dengan lantai. Nah, tentu saja sangatlah mudah ya. Kita akan langsung menggunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F itu sama dengan M dikalikan dengan A. Di mana sigma F, gaya yang bekerja pada benda tersebut hanyalah F, di mana sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, maka gaya kita telah mengetahuinya, lalu massa dari benda tersebut kita juga telah mengetahuinya. Di mana gayanya itu adalah 30 Newton, massanya adalah 2 kg. Maka percepatan linearnya tentu saja itu adalah 15 meter per detik kuadrat ya. Jadi untuk A itu sangatlah sederhana ya. Kita tidak perlu mengerti momen inersial ya untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, sekarang mari kita ke yang B. Di mana di sini terdapat gaya gesekan antara silinder dengan lantai. Jadi ini merupakan lantai yang kasar. Jadi mari kita cari percepatan linearnya ya. Di mana jika terdapat gaya gesek, maka di sini akan terdapat gaya gesek ya. Di sini akan terdapat gaya gesek yang bekerja pada roda tersebut. Nah, di mana untuk mencari percepatan linear kita akan gunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A. Di mana sigma F itu tidaklah hanya sama dengan F ya, karena gaya yang bekerja pada roda tersebut terdapat dua, yaitu F kita perlu kurangkan dengan gaya geseknya, di mana itu sama dengan massa roda dikalikan dengan percepatan dari roda tersebut. Nah, tentu saja kita telah mengetahui M, kita telah mengetahui gaya ya, gaya yang bekerja pada roda tersebut, di mana kita perlu mencari gaya gesek pada roda tersebut agar kita dapat mencari percepatan linearnya. Nah, maka mari kita cari gaya geseknya. Nah, bagaimanakah cara kita mencari gaya gesek dari roda tersebut? Nah, di mana kita perlu mencari gaya gesek yang akan menghasilkan torsi pada roda tersebut. Ya, tentu saja jika kalian lihat pada saat terdapat gaya gesek, maka roda tersebut akan mengalami percepatan sudut. Ya, akan mengalami percepatan sudut. Ya, karena terdapat torsi. Di mana besar torsinya? Ya, sigma torsi itu akan sama dengan berapa? Tentu saja itu akan sama dengan di sini arah putarannya atau arah rotasinya itu adalah searah jarum jam. Mari kita tuliskan negatif dari F kita kalikan dengan lengan torsi itu adalah sebesar R. Lalu kita tambahkan dengan F kita kalikan dengan lengan torsinya itu adalah 0 ya. Jadi lengan torsi pada F itu sama dengan 0 ya, karena itu adalah jarak antara poros putar dengan gaya F tersebut, di mana jaraknya itu adalah 0 ya. Jadi lengan torsinya adalah 0, maka sigma torsi itu sama dengan negatif F dikalikan R, di mana ini adalah F kali 0 adalah 0 ya. Jadi akan terdapat torsi yang akan menghasilkan yang namanya percepatan sudut ya, akan menghasilkan percepatan sudut, di mana percepatan sudut ini haruslah sesuai dengan percepatan linearnya ya. Percepatan sudut ini haruslah sesuai dengan percepatan linearnya. Ya, nah, contohnya adalah sebagai berikut. Ya, jadi kalian perlu mengerti gerak rotasi ya untuk mengerti konsep ini. Di mana sudut itu berhubungan dengan jarak ya, di mana hubungan antara sudut dengan jarak itu adalah jarak dibagikan dengan jari-jari. Ya. Sudut itu sama dengan jarak dibagikan dengan jari-jari. Mengapa? Mari kita ke contoh berikut. Nah, misalkan roda berikut berpindah dengan jarak sepanjang S. Nah, maka roda tersebut tentu saja akan berputar dengan panjang busur sebesar
S ya. Tentu saja akan berputar sepanjang S, di mana di sini sudut dari sini ke sini ya, ujung ke ujung itu akan sama dengan theta. Nah, sekarang hubungan antara theta dengan busurnya itu adalah theta sama dengan S dibagikan dengan R. Ya, inilah konsep dari radian. Ya, di mana sudut itu adalah perbandingan antara panjang busurnya dibagikan dengan jari-jarinya. Nah, jika hubungan antara sudut dengan jarak itu adalah sebagai berikut, maka tentu saja hubungan antara percepatan sudut dengan kecepatan linear itu akan seperti berikut. Ya, kecepatan sudut itu sama dengan kecepatan linear dibagikan dengan R. Ya, tentu saja semakin besar kecepatan roda tersebut, ya, kecepatan linear dari roda tersebut, tentu saja kecepatan sudutnya itu juga semakin besar ya. Contohnya seperti berikut. Misalkan mobil tersebut diam, maka tentu saja kecepatan sudut rotasi dari mobil tersebut akan sama dengan 0. Ya, pada saat V sama dengan 0, maka omega itu sama dengan 0. Pada saat V itu cepat, ya, jadi kecepatan mobil tersebut cepat, maka kecepatan rotasi dari roda tersebut juga akan semakin besar ya. Jadi akan berhubungan antara omega dengan V ya, antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear, di mana ini adalah hubungannya ya, karena hubungan antara sudut dengan jarak itu adalah sebagai berikut, maka hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear adalah sebagai berikut, maka hubungan antara percepatan sudut dengan percepatan linear adalah sebagai berikut ya, di mana kalian dapat melihat video gerak rotasi ya yang telah saya kerjakan. Nah, sekarang setelah itu, maka mari kita cari berapakah besar gaya gesek yang diperlukan agar menghasilkan percepatan rotasi sebagai berikut yang akan menyesuaikan dengan percepatan linearnya. Ya, di mana kita ketahui bahwa sigma torsi, jika terdapat torsi maka akan terdapat yang namanya percepatan sudut, di mana kita masih memiliki yang namanya momen inersia ya, sesuatu yang keras kepala yang tidak ingin terdapat percepatan sudut yang disebut sebagai momen inersia. Nah, di mana momen inersia dari silinder pejal itu akan sama dengan setengah mr kuadrat ya, dengan sumbu atau poros putar di tengah ini. Ya, ini adalah momen inersia untuk benda tegar berbentuk silinder pejal dengan rotasi di tengahnya ya, dengan poros rotasi di tengahnya. Tentu saja momen inersia dari suatu benda tegar itu tergantung pada bentuknya dengan poros putarnya ya. Nah, di mana untuk soal ini itu momen inersinya adalah setengah mr kuadrat. Nah, maka mari kita langsung substitusikan I itu sama dengan setengah mr kuadrat, di mana torsi ya, penjumlahan atau total torsi atau resultan torsi yang bekerja pada roda tersebut itu sama dengan negatif F dikalikan dengan R. Nah, jika torsi yang bekerja pada roda tersebut bernilai negatif, artinya adalah percepatan sudutnya itu juga bernilai negatif. Nah, maka negatif dengan negatif kita dapat mencoretnya. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa Fr itu sama dengan setengah mr kuadrat dikalikan dengan percepatan sudut. Mari ya, kita kerjakan. Nah, maka di sini kita dapat mencoret R dengan R kuadratnya. Nah, maka F itu akan sama dengan, maka gaya geseknya itu akan sama dengan setengah dikalikan dengan massa dikalikan dengan jari-jarinya dikalikan dengan percepatan rotasinya. Nah, di mana hubungan antara percepatan rotasi dengan percepatan linear itu adalah sebagai berikut, yaitu A dibagikan dengan R. Nah, maka kita dapat mencoret R dengan R, di mana gaya geseknya itu akan sama dengan setengah M dikalikan dengan A. Nah, ini yang disebut sebagai gaya gesek rotasi. Ya, ini yang disebut sebagai konsep dari gaya gesek rotasi. Ya, jadi ya kita tidak akan menggunakan koefisien kinetik ya untuk benda rotasi. Di mana untuk benda yang dapat berotasi, gaya geseknya itu adalah sebagai berikut, yaitu gaya yang diperlukan untuk merotasi benda tersebut agar memiliki percepatan alfa yang akan sesuai dengan percepatan linearnya. Ya, di mana itu adalah gaya gesek rotasi. Ya, pada roda ini itu akan sama dengan setengah ma. Nah, dengan mendapatkan gaya gesek rotasinya, maka kita telah dapat mengerjakan soal tersebut, di mana F kita kurangkan dengan F kecil, yaitu gaya geseknya itu adalah setengah
M dikalikan A, di mana M itu adalah 2 kg. Lalu kita kalikan dengan percepatan linearnya, itu sama dengan 2 dikalikan dengan percepatan linearnya. Di mana di sini kita dapat mencoretnya, maka kita dapat tuliskan bahwa F itu sama dengan A ditambahkan dengan 2A, yaitu 3A. Nah, dengan demikian maka kita telah dapat menyelesaikan soal tersebut, di mana percepatan linear dari roda tersebut akan sama dengan gaya dibagikan dengan 3, di mana gayanya itu adalah 30 Newton, kita bagikan 3 itu akan sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Jadi ini adalah percepatan linear dari roda tersebut yang jika terdapat gaya gesek dan terdapat gaya yang bekerja padanya, ya, di mana di sini adalah 10 meter per detik kuadrat. Tentu saja akan lebih kecil dibandingkan dengan yang pertama yang tidak terdapat gaya gesek. Ya, karena di sini gayanya itu akan dikurangkan dengan gaya gesek yang diperlukan untuk merotasi roda tersebut. Ya, semoga kalian mengerti konsep dari dinamika rotasi benda tegar. Di video selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal lagi, ya, agar kalian lebih mengerti konsep tersebut.